Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Paintwork. Di video kali ini aku akan melakukan sebuah pemasangan kabel yang kemarin banyak yang nanya di video uploadanku minggu lalu. Itu banyak yang nanya aku memakai kabel body apa untuk kabel kelistrikan ya. Jadi di video kali ini aku akan spill kepada kalian aku pakai kabel apa. Langsung kita ke videonya yuk. Oke, jadi aku kemarin itu memakai kabel custom dari akun Instagramnya Pencet Kopling ya. Kalian bisa langsung cek di akun Instagram mereka. Di situ aku kemarin sempat pre-order sekitar 1 bulanan ya untuk penyelesaian kabelnya. Oke, apa saja yang kita dapatkan dari paket pembelian kabel ini? Yang pertama yaitu adalah kabelnya pastinya. Selanjutnya ada kiprok ataupun regulator. Kiprok ini bisa kalian pilih mau kiprok ataupun regulator NMAX ataupun Honda Tiger. Dan selanjutnya yaitu ada ongol-ongol. Ongol-ongol ini aku tidak tahu apa. Mungkin ini fungsinya untuk stabilizer agar aki kita tidak cepat tekor gitu. Dan selanjutnya yang kita dapatkan adalah sekring rumah sekringnya, dan juga ada stok sekring sebanyak 5 buah. Dan kita diberikan bonus yaitu test pen. Dan satu lagi bonusnya itu adalah stiker. Setelah kita unboxing, langsung kita pasang yuk. Dan untuk pemasangan di sini aku memberikan sedikit info. Ini adalah pertama kali pengalamanku memasang kabel di Vespa PX ataupun di Vespa Excel ya, karena sebelumnya aku belum pernah masang kabel full body seperti ini. Ini adalah pengalaman pertama. Jadi bagaimana pengalaman kita ketika memasang custom kabel dari Pencet Kopling ini, yang kabarnya kabel ini adalah PNP ya. Jadi apakah segampang atau sesusah itu? Langsung kita ke prakteknya yuk. Jadi untuk pemasangan itu biasanya seperti biasa ya. Ya, kita masukkan dulu dari bagian dada, masuk terus ke bawah ke bagian deck, dan terus ke belakang ke bagian mesin, dan juga ke bagian kanan kiri dari mesin ataupun dari aki. Untuk pemasangan di sini ini terkira cukup gampang ya, karena di setiap ujung-ujung kabel itu sudah tersedia atau tertera tanda kabelnya mau kita arahkan kemana. Kita tidak harus bingung-bingung lagi ini harus kemana gitu. Mungkin di video ini aku tidak menjelaskan secara detail ya bagaimana aku proses pemasangannya. Mungkin nanti di akhir video aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kabel ini. Oke, satu yang paling penting dari pembelian kabel ini adalah ketika kalian membeli kabel ini, kalian harus pastikan Vespa kalian itu dalam keadaan kelistrikan yang full DC ataupun full wave. Jadi full DC atau full wave itu apa? Gampangnya seperti ini. Jadi ketika kalian menghidupkan kunci kontak, itu sudah bisa langsung kita hidupkan lampu, klakson, atau segala macamnya. Dan untuk tutorial full DC-nya mungkin aku tidak menunjukkan di sini. Kalian bisa menonton di video YouTube yang lain, di channel lain. Jadi untuk kabel yang aku request kemarin ini adalah kabel yang standar. Jadi aku tidak minta macam-macam tambahan seperti lampu tambahan spoiler contohnya. Jadi sebenarnya dari akun Pencet Kopling ini juga menyediakan kabel yang khusus juga untuk Vespa yang belum full DC ataupun full wave ya.
Oke, setelah semua kabel kita pasang, dan untuk di video terakhir nanti aku akan coba hasil dari pengerjaan kita gitu ya. Jadi untuk di video ini aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kabel dari pencet kopling ini. Jadi untuk kelebihannya dulu, yang setelah aku bongkar pertama sekali, yaitu adalah build quality dari kabelnya. Build quality kabel ini cukup dibilang wow. Kenapa? Karena semua bahannya yaitu premium, dan juga dari build quality-nya yang cukup rapi, hasil pengerjaan yang cukup rapi. Aku belum pernah menemukan kabel serapi ini, baik itu keluaran pabrik sekalipun gitu. Ditambahkan lagi dengan pelindung-pelindung kabel dari selang dan segala macamnya, membuat kabelnya tetap awet gitu. Jadi ditambahkan lagi ada kelebihan di depan, untuk di bagian dada Vespanya itu dia memiliki soket ataupun terminal yang sebuah inovasi, dimana kita tidak harus repot-repot lagi menyambungkan kabel, hanya tinggal cetek aja, sambung, kita tutup kembali dan sudah bisa tersambung kabelnya gitu. Jadi untuk kita yang sering mau bongkar pasang itu cukup gampang sekali cara mengaplikasikannya. Dan kelebihan selanjutnya yaitu di bagian ujung-ujung kabelnya. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman pertama memasang kabel seperti ini, sudah tidak usah bingung lagi, karena di ujung-ujung kabelnya itu kita sudah tahu mau diarahkan kemana kabelnya, karena sudah diberi tanda semuanya gitu. Dan tidak lepas juga di bagian dada speedometer ataupun di terminalnya, itu juga sudah diberi tanda kita mau nyambung kabel ke arah mana gitu. Dan untuk paket pembelian ini, kalian hanya mendapatkan kabel full set ya, jadi dari bagian dada sampai ke belakang. Dan untuk bagian dari dada ke atas ataupun speedometer, lampu dan segala macamnya, itu tidak kalian dapatkan. Jadi itu dibeli secara terpisah lagi di akun tersebut, di akun pencet kopling. Jadi kalian tinggal request kepada abangnya mau kabel yang seperti apa gitu. Apa kekurangan dari kabel ini? Kekurangannya adalah tidak ada sih, tidak ada kekurangan dari kabel ini. Hanya saja menurutku harganya yang cukup mahal ya, cukup mahal. Yang aku tebus kemarin sekitar Rp1.500.000 ya. Mungkin ini adalah relatif untuk orang semua. Ada mungkin yang merasa mahal, ada juga yang merasa tidak. Tapi dengan harga yang segitu, aku mendapatkan kualitas dan build quality yang cukup wow. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian minggu lalu. Dan mungkin untuk terakhir kali kita akan coba performa dari kabel ini, bagaimana hasil pekerjaan kita gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Oke, satu lagi untuk kalian yang mau order custom kabel dari pencet kopling, silahkan menuju ke sana.